Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyita 53 mobil berbagai jenis dari 7 penadah yang ditangkap dari berbagai wilayah. Ya, para tersangka mengaku mendapatkan kendaraan dari pemilik yang sengaja menggelapkannya. Polisi berhasil mengungkap kasus penggelapan mobil dari berbagai wilayah di Indonesia Kamis siang. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang kendaraannya dibawa kabur sopir pribadinya. Setelah dilakukan pengejaran, polisi akhirnya menangkap pelaku berinisial AH di wilayah Tegal, Jawa Tengah. Berdasarkan pengakuan pelaku, mobil-mobil ini ternyata sudah dijual ke penadah. Polisi akhirnya menangkap 7 orang penadah kendaraan dan seorang pencuri mobil yang berperan sebagai sopir pribadi. Total ada 53 kendaraan berbagai jenis yang disita. Jadi ini barang ini, kendaraan ini dari Jakarta dilempar ke Jawa Tengah, kemudian dilempar ke Jawa Timur. Gitu. Ini dalam kurun waktu dari bulan Desember ya, bulan Desember penyidik bisa mengumpulkan barang bukti mobil 53 ini, 53 berbagai merek, ya, kendaraan roda 4 berbagai merek, dan mayoritas mobil ini masih dalam manajemen kredit. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 372 KUHP dan pasal 480 serta pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dengan ancaman 4 tahun penjara. Hendra Aryadi, JAK TV. Ya, pemirsa, polisi berhasil mengungkap kasus penggelapan mobil dari berbagai daerah di Indonesia. Puluhan mobil berhasil diamankan polisi dari kasus ini. Ya, lalu bagaimana update dari kasus tersebut? Telah ada Igusti Ayu langsung dari Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Silakan Ayu. Ya, terima kasih Wahyudi dan Vandana. Benar sekali bahwa Subdit 6 Ranmor di Treskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 7 penadah dari berbagai wilayah di Indonesia atas kasus penggelapan mobil dengan modus mengaku sebagai sopir pribadi dari warga negara asing Korea ini sebagai korbannya, di mana selain ke-7 tersangka ini, pihak kepolisian juga mengamankan sebanyak 53 kendaraan roda 4 sebagai barang bukti. Seperti apa kronologi dari kasus penggelapan mobil dengan modus operandi yakni sebagai sopir pribadi dari korban warga negara asing Korea? Saya sudah bersama dengan AKBP Igede Nyeneng selaku Kasubdit Penmas dari bidang Humas Polda Metro Jaya. Selamat malam, Bapak. Malam. Bapak bisa dijelaskan seperti apa sih Pak kronologi dari kasus penggelapan mobil sebanyak 53 unit ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi untuk kronologis daripada pengungkapan kasus penggelapan kendaraan bermotor roda 4 ini, sehingga Subdit Ranmor atau Subdit 6 Dit Reskrim Polda Metro Jaya bisa mengamankan sampai 53 unit kendaraan ini adalah berawal dari laporan salah satu pimpinan perusahaan yang mempekerjakan orang asing, yaitu orang warga negara Korea, di mana perusahaan ini telah menerima seorang supir pribadi untuk warga negara Korea ini. Kemudian baru 1 hari bekerja diterima di perusahaan ini, ternyata setelah diantarkan di kantornya warga negara Korea ini, mobil itu langsung dibawa kabur oleh supirnya yang baru diterima atau baru bekerja 1 hari itu. Nah, dengan kejadian ini, sehingga dari pihak perusahaan ini melaporkan ke Polda Metro Jaya. Berdasarkan dari laporan inilah dikembangkan oleh Subdit 6, Subdit Ranmor di Polda Metro Jaya, dan berhasil ditangkap supir ini. Awalnya supir ini. Dari keterangan supir yang sudah berhasil diamankan oleh Subdit 6, bahwa mobil yang dibawa kabur ke daerah Jawa Tengah ini ternyata sudah dijual ke penadah atau ke seorang penadah di wilayah di Jawa Tengah juga. Dan dikembangkan lebih lanjut oleh Subdit 6 ini dan berhasil mengamankan dari penadah ini, dan ternyata penadah ini juga menerima barang-barang hasil dari kejahatan fidusial ini, di mana menggunakan daripada aplikasi untuk kredit mobil di beberapa leasing yang ada di Jakarta. Dan setelah berhasil dia mendapatkan mobil, langsung
dijual ke para penadah ini. Sehingga ada dari satu penadah ini bisa diamankan ada 7 mobil, ada yang 9 mobil, sehingga dari 7 penadah ini hasil pengembangan dari Subdit 6 ini berhasil Polda Metro Jaya mengamankan 53 unit, ya, semuanya roda 4 dari berbagai merek dan berbagai jenis kendaraan. Demikian awal daripada kronologis pengungkapan daripada kasus penggelapan Ranmor yang sudah ditangani oleh Subdit 6 di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Demikian. Pak, sebenarnya ini kan ada 53 barang bukti nih Pak. Ini sebenarnya kasus ini sudah dari kapan sih Pak terungkapnya, ataukah laporan-laporan masuk dari perusahaan leasing itu seperti apa Pak? Kalau ini berawal yang tadi saya sampaikan itu adalah dari bulan Februari kemarin, yang satu orang supir ini membawa kabur awalnya. Setelah dikembangkan ke beberapa penadah, ternyata ini sudah ada para penadah yang diamankan 7 orang ini. Sudah ada yang beroperasi yang 4 bulan, ada yang 5 bulan, kan tempatnya berbeda-beda, sampai dengan ke wilayah Jawa Timur dikembangkan oleh Subdit Ranmor ini. Demikian. Pak, sebenarnya si sopir pribadi ini sudah melakukan aksinya baru pertama kali ini menurut pengakuan dari tersangka, ataukah memang dia sudah sering melakukan aksi ini Pak? Dari hasil informasi yang digali oleh penyidik, pengakuan dari para supir ini itu mengaku baru 1 kali melakukan ini. Namun demikian tetap akan dikembangkan oleh para penyidik, karena dari barang bukti yang berhasil disita oleh Subdit 6 ini tidak menutup kemungkinan pelaku ini juga pernah melakukan tindakan yang sama. Inilah yang masih digali oleh Subdit 6 dan anggotanya ini, sehingga nanti akan berkembang sudah berapa kali, walaupun pengakuannya saat ini dia mengaku baru 1 kali. Demikian. Pak, untuk wilayah aksinya sendiri Pak, apakah para tersangka ini dari sopir dan juga penadah ini, apakah melakukan aksinya di Jakarta saja, ataukah di luar Jakarta pun mereka juga sering melakukannya Pak? Jadi hasil penyidikan dari Subdit 6 ini semua adalah di Jakarta. Memang pengungkapannya berawal dari supir, setelah diketemukan atau ditangkap para tersangka penadah ini, dikembangkan, ternyata para penadah ini juga membeli barang-barang dari hasil kejahatan melalui aplikasi, seperti dia mengajukan kredit ke beberapa perusahaan pembiayaan ini. Setelah dia dapat mobil, langsung dijual ke penadah. Dan ini semuanya korbannya baik itu warga negara Korea atau perusahaan di mana warga negara itu bekerja, dan beberapa perusahaan pembiayaan ini semuanya ada di Jakarta. Memang pengungkapannya, pengembangannya sampai ke wilayah Jawa Tengah dan bahkan sampai ke wilayah Jawa Timur. Pak, untuk tersangka dan juga para sopir ini motifnya seperti apa sih Pak? Apakah para sopir ini motifnya memang sengaja untuk mencuri ataupun menggelapkan kendaraan pribadi milik korban, ataukah memang mereka ada motif ketidaksukaan terhadap majikannya Pak? Oh, gini. Jadi kalau melihat dari kronologis kejadiannya, pada intinya motifnya itu ingin memiliki barang dan untuk mencari keuntungan pribadi. Tidak ada unsur ketidaksukaan kepada majikan dan sebagainya, karena dia modusnya itu kan dia melamar menjadi supir pribadi terlebih dahulu. Formal, sifatnya formal. Artinya, dan dia juga baru 1 hari bekerja, dia sudah melakukan kejahatan. Intinya kesempatan ini dia dapatkan, diawali dengan niat ingin mendapatkan barang kendaraan ini, setelah dapat lalu dijual. Dan hasilnya itulah yang dimanfaatkan oleh pelaku ini. Pak, kerugian material, sekali lagi, kerugian material dan juga pasal yang dikenakan untuk para tersangka ini, pasal berapa aja Pak? Kalau kerugian material, kalau secara keseluruhan ini kan mobilnya ini berbagai macam merek dan berbagai macam jenis. Dan tahunnya juga otomatis berbeda-beda. Ini membawa konsekuensi harganya juga akan berbeda-beda. Kita belum merangkum secara keseluruhan berapa kerugian yang ini, karena masih dikembangkan terus oleh Subdit 6 Ranmor ini.
nanti pada akhirnya kalau nanti pengembangan ini sudah sampai ketemu ke titik akhir penyidikannya ini, kita baru bisa nanti akan menentukan kerugian berapa yang akan bisa ditimbulkan jatuh di taksir. Kalau untuk pasal ini, kalau penggelapan itu kan 372 KUHP, seluruh saya ulangi, untuk tersangka supir ini dikenakan pasal 372 KUHP, pasal penggelapan. Sedangkan untuk para penadah ini kan pasal penadah 480 dikenakan terhadap 7 orang ini. Terima kasih Pak Gede atas waktunya pada malam hari ini. Ya, Wahyudi dan juga Vandana, di mana bahwa motif yang dilakukan oleh para supir pribadi khususnya ini perlu diwaspadai oleh kita semua, khususnya masyarakat Indonesia, di mana untuk memilih supir pribadi ataupun memilih orang terpercaya ini harus hati-hati dikarenakan banyak sekali motif-motif dan juga modus yang dilakukan oleh para tersangka ini. Demikian laporan kami, kita kembalikan ke Wahyudi dan Vandana di studio. Baik, terima kasih Gusti Ayu yang telah melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya dan selamat bertugas kembali.